Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahu ni'matu wa maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita masih melanjutkan bab ma jaa fil ilmi al-qira'atu wal 'ardu 'alal muhaddits. Salah satu metode belajar ilmu agama secara umum dan hadis secara khusus, yaitu al-qira'ah 'alal muhaddits atau al-qira'ah 'ala syekh. Seorang murid membaca di hadapan guru, guru mendengar. Telah kita jelaskan bahwa metode ini adalah salah satu metode yang bisa digunakan dalam belajar ilmu agama, khususnya hadis. Umumnya semua ilmu agama. Dan pendapat ini adalah pendapat dari Al-Imam Al-Bukhari. Demikian juga pendapat dari Al-Hasan Al-Bisri, pendapat dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, pendapat dari Imam Malik bin Anas, dan juga para ulama lainnya. Ada beberapa hujjah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di antaranya adalah hadis Dhimam bin Tha'labah. Kemudian juga perkataan dari Imam Malik bin Anas yang sudah kita baca tetapi belum kita jelaskan. Wahtajja Malikun bisakki yuqra'u 'alal qaumi fayaquluna ashhadana fulanun wa yuqra'u dzalika qira'atan 'alaihim. Dan Imam Malik bin Anas itu berhujjah dengan as-sakku. As-sakku itu sebuah buku catatan yang di dalamnya itu berisi berisi ikrar, pengakuan dari orang-orang yang mengakui terhadap permasalahan-permasalahan tertentu. Misalnya tertulis di situ bahwa si fulan itu telah berhutang kepada fulan sekian misalnya. Itu namanya as-sakku. Jadi semacam buku catatan dalam bermuamalah antara satu individu dengan individu yang lainnya. Itu yang disebut dengan as-sakku. Nah, as-sakku ini ketika dibaca di hadapan hakim dalam pengadilan itu bisa diterima. Itu bisa diterima. Ketika dibaca buku itu, buku yang di situ memang berisi kesepakatan antar perorangan dalam
jual beli, dalam hutang piutang dan semacamnya. Ketika itu dibaca di depan hakim di pengadilan, maka itu bisa diterima. Fayaquluna asyhadana fulan. Artinya diterima itu untuk bisa diterima penjelasan yang dibacakan dari sebuah buku catatan tersebut. Itu menunjukkan bahwa membaca di hadapan dalam belajar membaca di hadapan guru oleh murid dan guru mendengar itu bisa dijadikan sebagai salah satu metode dalam belajar ilmu agama, dan juga bisa belajar dengan cara itu bisa disampaikan kepada orang lain. Ini hujjah yang pertama dari Imam Malik. Kemudian wa yuqra'u 'alal muqri'i fayaqulul qari'u aqra'ani fulan. Kemudian al-muqri' di situ maksudnya adalah muallimul Quran, guru Al-Quran. Guru Al-Quran itu kan murid dalam belajar Al-Quran itu kan tidak seperti belajar ilmu-ilmu agama yang lain. Bahwa dalam belajar ilmu Al-Quran itu murid membaca di hadapan guru, bukan guru membaca kemudian muridnya mendengar, tetapi murid itu dalam talaqi Al-Quran, murid membaca, kemudian guru al-muqri' itu mendengar bacaan dari muridnya qari. Kemudian fayaqulul qari aqra'ani fulan. Di sini qari yang dia membaca kepada guru Al-Quran itu dia menyampaikannya kepada orang lain dengan mengatakan aqra'ani fulan. Misalnya saya belajar Al-Quran, saya dengan membaca di hadapan si A. Maka ketika saya menyampaikan ke orang, saya bisa mengatakan bahwa aqra'ani fulan. Aqra'ani fulan. Itu dalam hal penyampaiannya kepada orang lain. Dan itu bisa. Jika Al-Quran saja itu bisa. Artinya guru ketika kita membaca, kemudian guru menyetujui dengan bacaan kita. Jika kita keliru, kemudian guru meluruskannya, membenarkan bacaan kita dari sisi makhrajnya atau dari sisi ahkam tajwid yang lainnya. Guru membenarkan bacaan kita. Jika salah diluruskan, maka di sini kita boleh kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Artinya orang lain membaca di hadapan kita Al-Quran. Itu bisa. Artinya kita telah memiliki sanad dan orang bisa belajar kepada kita dengan membaca Al-Quran itu di hadapan kita. Itu untuk Al-Quran saja boleh, apalagi hadis, apalagi yang lainnya. Sebagai salah satu metode dalam belajar ilmu agama secara umum. Bisa difahami ya. Ini hujjah yang mengatakan bahwa al-qira'atu 'ala syekh, yaitu membaca di hadapan syekh, itu adalah salah satu kaifiyatut tahammul, salah satu tata cara di dalam pengambilan hadis dan ilmu agama secara umum. Dan jika seseorang telah belajar dengan cara ini, maka dia juga boleh kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Seperti yang sering kita lakukan di dalam majelis ilmu. Terkadang seorang guru menyuruh salah satu dari santri untuk membaca. Yang membaca itu namanya dia qara'a ala syekh, atau orang lain itu yang juga ikut mendengar, itu berarti dia juga ikut belajar dengan qiraah atau bacaan temannya ala syekh. Itu sama-sama boleh dan itu mu'tabar di dalam mengambil ilmu, dan orang yang belajar dengan cara itu boleh dia menyampaikannya kepada orang lain.
Haddatsana Muhammad bin Salam, haddatsana Muhammad bin Al-Hasan Al-Wasiti an Auf. An Aufin 'anil Hasan, Al-Hasan Al-Bisri qala wasdawu sapa Al-Hasan Al-Bisri la ba'sa. Ora ana bahaya iku maujud bil qiraati kelawan qiraah maca alal alimi ing atase alim. Artinya enggak apa-apa. Enggak apa-apa apabila seseorang itu belajar dengan cara membaca di hadapan seorang alim, di hadapan seorang guru. Misalnya dia membawa kitab yang mu'tamad, dia membaca kitab yang mu'tamad, kemudian dia membacanya di hadapan guru dan guru mendengarkan bacaan kita itu. Itu tidak apa-apa, seperti itu. Dan itu adalah metode kedua dalam talaqi. Wa akhbarana Muhammad bin Yusuf al-Firabri wa haddatsana Muhammad bin Ismail al-Bukhari qala haddatsana Ubaidullah bin Musa an Sufyan qala wasdawu sapa Sufyan ats-Tsauri, seperti yang sudah kita jelaskan, idza quri'a tatkalane den waca alal muhadditsi ing atase muhaddis wong kang nyampeaken hadis, fala ba'sa mongko ora ana bahaya iku maujud an yaqula ing yen to ngucap sapa wong haddatsani was nyampeaken hadis sapa fulan ing ingsun, sapa muhaddis ing ingsun. Qala dawuh sapa Al-Hasan Sufyan Ats-Tsauri wa sami'tu lan wis krungu sapa ingsun Aba Asimin ing Aba Asim yaqulu ngucap sapa Abu Asim an Malikin wa Sufyana an Malikin saking Malik wa Sufyana lan Sufyan Ats-Tsauri al-qira'atu 'alal 'alimi al-qira'atu tawi maca 'alal 'alimi ing atase wong kang alim wa qira'atuhu lan wacane wong alim iku sawaun padha. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini Al-Imam Al-Bukhari beliau kan di depan itu menyebutkan nama-nama, yaitu Al-Hasan Al-Bisri, Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri dan Malik bin Anas, bahwa kedua ulama itu, ketiga ulama itu adalah ulama-ulama yang mengatakan bahwa al-qira'atu ala syekh itu jaizah, itu boleh. Itu diantara tiga, bukan berarti hanya tiga, tetapi tiga itu adalah diantara para ulama yang mengatakan bahwa al-qira'atu ala syekh adalah salah satu metode dalam belajar hadis dan belajar ilmu agama secara umum. Dan kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan perkataan masing-masing dari tiga ulama tersebut, baik dari Al-Hasan Al-Bisri, Sufyan Ats-Tsauri maupun Malik bin Anas. Nah, yang terakhir di sini beliau menyebutkan perkataan Sufyan Ats-Tsauri, bahwa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan idza quri'a 'alal muhaddits fala ba'sa an yaqula haddatsani. Ini dalam hal penyampaian. Kalau seseorang itu mengambil sebuah hadis misalnya atau sebuah ilmu agama secara umum di hadapan guru, dia dengan cara membaca di hadapan guru, maka enggak mengapa, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, enggak mengapa apabila ketika dia menyampaikannya kepada orang lain, dia mengatakan haddatsani fulan. Artinya si fulan sudah menyampaikan hadis kepadaku, sudah mengkhabarkan tentang sesuatu hal masalah agama kepadaku, disampaikan kepada orang lain, itu tidak apa-apa. Jadi tidak harus dia mendengar dari guru agar dia boleh mengatakan haddatsani, tetapi meskipun dia mendapatkan ilmu itu dengan cara membacanya di hadapan syekh, dalam penyampaiannya dia juga boleh mengatakan haddatsani.
Kemudian bahkan di sini Imam Malik bin Anas sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Bukhari, itu beliau mengatakan, ini berarti Imam Bukhari ya yang tadi qala Abu Abdullah Al-Bukhari, wa sami'tu Aba Asim yaqul an Malikin wa Sufyan al-qira'atu 'ala al-'alim wa qira'atuhu sawa. Mengatakan bahwa Imam Malik dan Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan membaca di hadapan alim dan bacaan alim, artinya al-qira'atu 'ala syekh, al-qira'atu 'ala syekh dan qira'atu syekh. Itu dianggap sama, sama kedudukannya. Ini pendapat dari Imam Malik bin Anas dan Sufyan Ats-Tsauri yang dikutip oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tetapi pendapat ini pendapat yang tidak sama dengan pendapat jumhurul ulama. Kalau jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan memang belajar dengan qiraah ala syekh itu bisa, itu boleh, tetapi itu berada pada derajat yang kedua. Karena derajat yang pertama itu adalah as-sama' minasy-syaikh, yaitu mendengar dari guru. Jadi guru yang membaca seperti ini, murid mendengar. Ini derajat talaqi yang paling tinggi. Baru yang nomor dua, al-qira'atul ala syekh, yaitu murid yang membaca di hadapan guru. Ini nomor dua. Itu menurut jumhurul ulama. Nah, kalau Imam Bukhari mengutip perkataan Imam Malik bin Anas dan Sufyan Ats-Tsauri, itu mengatakan sederajat, sawa. Mengatakan al-qira'atu 'alal 'alim wa qira'atuhu ay qira'atu asy-syekh, di hadapan muridnya itu sawa, itu sama menurut Imam Bukhari yang mengutip dari Imam Malik bin Anas dan Sufyan Ats-Tsauri. Tapi jumhur mengatakan qira'atu syekh a'la rutbatan. Baru qira'atu al-qira'ah alal alim atau ala syekh itu yang kedua. Jadi ada tingkatannya, tidak satu tingkat. Tidak satu tingkat, tidak termasuk dengan kaifiyah at-tahammul yang lainnya seperti al-ijazah itu masih di bawahnya lagi. Al-munawalah masih di bawahnya lagi. Al-ijazah ma'al munawalah nanti akan berbeda lagi tingkatannya. Tetapi yang tertinggi menurut jumhur itu adalah mendengar dari syekh. Itu yang tertinggi. Yang kedua baru membaca di hadapan syekh. Kita lanjutkan. Ini masih dalam bab yang sama ya. Ini hadis yang berikutnya, ini hadis panjang. Ini menceritakan tentang Dimam bin Tha'labah yang sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai hujjah. Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, yaitu tentang bahwa Dimam bin Tha'labah itu dia telah mendengar tentang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewajibkan sholat 5 waktu. Dia mendengar dari orang lain, kemudian beliau membacakan apa yang dia dengar itu di hadapan Nabi di saat Dimam bin Tha'labah itu ke Al-Madinah Al-Munawwarah dan bertemu Nabi. Sehingga dia mengatakan, apakah Allah itu telah memerintahkanmu untuk agar kita ini sholat 5 waktu? Kemudian Nabi mengatakan na'am. Itu yang kemarin. Nah, hadis lengkapnya itu disebutkan dalam hadis yang kelima ini. Wabihi ilaihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Laitsu an Sa'idin huwal Maqburiyyu an Sariq bin Abdullah bin Abi Namir annahu sami'a Anas bin Malik annahu sa'tamana Abdullah ibn Abi Namir
sami'a iku ngrungu sapa Abdullah Anas bin Malik Anas ibn Malik yaqulu dawuh sapa Anas bin Malik bainama nahnu ing dalem antarane utawi kita iku julusun pira-pira wong kang lungguh ma'an nabiyyi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid ing dalem masjid dakhala manjing sapa rajulun wong lanang ala jamalin ing atase unta fa anakhahu nuli jerumaken sapa rajul ing jamal fil masjid ing dalam masjid. Ing dalam masjid tegese ing dalam halaman masjid, bukan di dalam masjid. Summa aqallahu nuli nahleni sapa rajul ing jamal. Summa qala lahum nuli ngucap sapa rajul lahum maring para sahabat ayyukum Muhammad. Endi-endi utawi sira kabeh iku Muhammadun Muhammad. Wa nabiyyu lan utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku muttaqiun wong kang nyandar baina dhahranaihim ing dalem sampinge para sahabat. Faqulna nuli ngucap sapa kita hadzal rajulu hadza utawi iki iku ar-rajulu wong lanang al-abyadu kang putih kulite. Putih kulitnya artinya yang bercampur dengan kemerahan, putih kemerahan. Al-muttaqi'u kang bersandar. Faqala nuli dawuh lahu maring ar-rajul al-abyad tegese Kanjeng Nabi sapa ar-rajulu rajul ibna Abdul Muttalib. Maksudnya ya ibna Abdul Muttalib. Faqala nuli ngucap lahu maring rajul sapa nabiyyu Kanjeng Nabi qad ajabtuka. Teman-teman wis krungu sapa ingsun ing sira. Itu maksud ajabtuka ay sami'tuka. Wis krungu sapa ingsun ing sira. Faqala nuli ngucap sapa ar-rajulu wong lanang iku idin nabi maring Kanjeng Nabi. Inni sa'iluka satemene ingsun iku sa'iluka wong kang takon ing sira. Famusyaddidun alaika fil mas'alati. Famusyaddidun mongko bangetaken alaika ing atase sira fil mas'alati ing dalam pitakonan. Fala tajid mongko aja nemu sapa panjenengan alaya ing atase ingsun fi nafsika ing dalam awak dhewe sira. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi sal takana sapa sira amma saking perkara bada kang pertela laka apa malaka ketuwe sira. Faqala nuli ngucap sapa rajul as'aluka takon sapa ingsun bi rabbika ay bi haqqi rabbika ay bi haqqi rabbika karena hak Tuhanmu wa rabbi man qablaka lan hak Tuhane wong qablaka kang ing dalem sadurunge sira kabeh. Allahu anata utawi Allah iku arsalaka wis ngutus sapa Allah ing sira ilan nasi maring menungsa kullihim sekabehane nas ya sekabehane nas wa qala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi Allahumma na'am. Qala anshuduka billah. Qala ngucap sapa rajul anshuduka takon sapa ingsun ing sira billahi kelawan haqqi Allah. Allahu amaraka an nusalliya shalawatil khamsa fil yaumi wal laila. Ana ta utawi Allah iku amaraka perintah sapa Allah ing sira an nusalliya ing yen to salat sapa kita as-shalawati ing pira-pira salat al khamsa kang 5 fil yaumi ing dalam sedina wal lailati lan wengi suwengi. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi Allahumma na'am. Qala ngucap sapa rajul anshuduka billah Allahu amaraka ana ta utai Allah iku amaraka perintah sapa Allah ing sira annasuma ing yen to poso sapa kita hadza syahra ing wulan iki Ramadan minas sanati saking tahun. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi Allahumma na'am. Qala anshuduka billah Allahu ana ta utai Allah iku amaraka perintah sapa Allah ing sira ta'khudha ing yen to ngalap sapa sira hadhi sedekah ing sedekah iki tegese zakat.
Sedekah di sini artinya zakat. Hadi sedekata ing zakat iki min aghniyaina saking pira-pira wong sugih kita fataksimaha nuli bagi sapa sira ing sedekah ala fuqaraina ing atase pira-pira wong fakir kita. Faqala nuli dawuh sapa an-nabi kanjeng Nabi Allahumma na'am. Faqala rajul faqala nuli ngucap sapa rajul wong lanang amantu wis iman sapa ingsun bima kelawan barang cita kang wis teka sapa sira bihi kelawan ma. Wa ana lan utahe ingsun iku rasuluman utusane wong warai kang ana buri ingsun min qaumi sang nyatane saking kaum ingsun. Wa ana lan utahe ingsun iku Dimam bin Tha'labah akhu Bani Sa'di bin Abi Bakar. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Musa wa Ali bin Abdul Hamid an Sulaimana an Thabitin an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi ini hanya mempertegas saja apa yang telah disampaikan sebelumnya. Hanya saja di sini disebutkan hadisnya secara lengkap. Nah, kalau sebelumnya kan Al-Imam Al-Bukhari itu menyebut bab ya. Ini bab, tetapi babnya panjang sekali seperti syarah kesimpulan dari hadis yang akan dijelaskan oleh atau yang akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi hadis lengkap tentang Dimam Ibn Tha'labah yang menunjukkan bahwa al-qira'atu ala syekh itu merupakan salah satu metode dalam belajar ilmu agama. Hadis lengkapnya itu diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Bahwa Anas bin Malik, beliau mengatakan, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Fil masjid di sini maksudnya fil Masjid An-Nabawi. Jadi al-masjid yang dimaksud di sini adalah al-Masjid An-Nabawi. Masjid Nabawi yang ada di Madinah, Masjidur Rasul, masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seseorang yang masuk, seorang laki-laki yang masuk dengan mengendarai unta. Masuk maksudnya bukan masuk ke dalam masjid. Artinya dia datang di Masjid Nabawi dengan mengendarai seekor unta. Kemudian dia menderumkan untanya fil masjidi, maksudnya di pelataran masjid, di halaman masjid. Bukan di dalam masjid. Nah, kalau seseorang enggak talaqi, maka ya dikira fil masjidi dia menderumkan untanya di dalam masjid. Nah, kemudian mengikatnya di dalam masjid. Tetapi di sini yang dimaksud tidak fil masjidi, artinya di halaman masjid, di depan masjid. Tsumma aqallahu, kemudian orang itu mengikat untanya di halaman masjid tersebut. Tsumma qala lahum, kemudian laki-laki itu mengatakan, nah, mana yang namanya Muhammad? Dia belum kenal. Dimam Ibn Tha'labah itu belum kenal. Dia baru datang ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Tetapi Dimam ini sudah masuk Islam ketika itu, yaitu masuk Islam karena mendengar dari utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk berdakwah di tempat dia. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam dakwahnya ketika Islam itu sudah mulai meluas, ketika suatu daerah itu ditaklukkan, maka kemudian Nabi mengutus para sahabat untuk berdakwah di tempat itu. Itu tata cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terkadang Nabi belum sampai ke daerah tersebut, tetapi beliau memerintahkan sahabat untuk berdakwah di sana. Dimam bin Tha'labah ini sudah mendengar dari utusan Rasulullah tentang Islam, tentang hal-hal yang diwajibkan.
Sehingga suatu ketika dalam suatu kesempatan Dimam bin Tha'labah itu datang langsung ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika sampai di Masjid Nabawi, dia melihat ada sekumpulan orang. Kemudian Dimam bertanya, mana yang namanya Muhammad? Dan Nabi ketika itu muttaqi'un baina dhahranaihim. Maksudnya bagaimana ini? Muttaqi'un itu arti dasarnya biasanya diartikan bersandar. Tapi bersandar itu biasa kalau makna dasar itu, atau kebanyakan orang menganggap bersandar itu dia bersandar dengan dengan memalingkan badannya ke kanan atau ke kiri. Tetapi di sini tidak, ya. Di sini tidak seperti itu, tidak dimaknai seperti itu. Tetapi Nabi duduk dengan bersandar dan dikelilingi oleh para sahabat. Jadi Nabi duduk dikelilingi oleh para sahabat. Itu yang dimaksud dengan muttaqi'un baina dhahranaihim. Jadi Nabi duduk dengan menetapkan tempat duduknya, kemudian dikelilingi oleh para sahabat. Ketika Dimam ini bertanya, siapa yang namanya Muhammad? Kemudian para sahabat mengatakan itu yang kulitnya putih kemerahan. Al-abyad di situ artinya al-abyad. Ya, putih kemerahan, bukan hanya putih saja, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain terkait dengan warna kulit beliau itu adalah putih kemerahan, bukan putih seperti tembok yang warna putih, enggak, tetapi putih yang bercampur kemerahan, yang menunjukkan ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikatakan oleh para sahabat ketika Dimam bertanya, mana yang namanya Muhammad? Kemudian para sahabat mengatakan itu yang seorang laki-laki yang berkulit putih kemerahan yang sedang bersandar. Faqala lahu ar-rajul ibna Abdul Muttalib, wahai ibna Abdul Muttalib. Maksudnya Rasulullah, wahai Rasulullah, itu maksudnya. Karena beliau cucu dari Abdul Muttalib, boleh disebut ibna Abdul Muttalib. Tetapi beliau itu putra langsung dari Abdullah yang putra dari Abdul Muttalib. Tetapi boleh untuk menyebutnya dengan sebutan ibna Abdul Muttalib, maksudnya ya Muhammad, ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain juga dari Imam Bukhari itu ada ya nidanya, ya ibna Abdul Muttalib. Di sini memanggil. Jadi Dimam memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan ya ibna Abdul Muttalib. Kemudian Nabi mengatakan qad ajabtuka, maksudnya sami'tuka. Di sini bukan artinya aku sudah menjawabmu. Karena Nabi belum menjawab di sini. Tetapi qad ajabtuka maksudnya iya, saya sudah mendengar kamu. Sudah mendengar panggilan kamu. Itu maksud dari ucapan Nabi qad ajabtuka. Faqala rajulin Nabi, kemudian laki-laki itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan bertanya kepadamu. Saya akan bertanya kepadamu dengan pertanyaan yang musyaddidun alaika fil mas'alah. Artinya permasalahannya itu nanti akan bertubi-tubi, akan banyak bertubi-tubi. Fala tajid alayya fi nafsika, maksudnya mohon engkau jangan marah kepadaku. Itu yang dimaksud fala tajid alayya fi nafsika. Artinya la taghdab, lakin anta la taghdab. Tapi engkau jangan marah kepadaku. Saya akan bertanya dengan pertanyaan yang agak banyak, engkau jangan marah kepadaku. Itu maksud fala tajid alayya fi nafsika. Faqala, kemudian Nabi bersabda, sal, tanyalah, amma badalaka,
bertanyalah tentang sesuatu yang tampak bagi kamu, yang ingin kamu tanyakan, silahkan kamu tanyakan. Faqala as'aluka bi rabbika, bi haqqi rabbika wa rabbi man qablaka. Artinya as'alaka bi haqqillah, bi haqqi rabbika, dengan hak Tuhanmu dan Tuhan orang sebelum kamu. Maksudnya ya Allah, artinya bi haqqillah, as'aluka bi haqqillah. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Apakah Allah itu mengutusmu kepada semua manusia? Ini dia sudah dengar dari utusan Rasulullah yang berdakwah kepada Dimam bin Sa'labah di kampungnya. Dia sudah dengar, dia hanya ingin apa? Meng-cross check apa yang dia dengar langsung kepada Nabi. Karena sebelumnya dia mendengar dari sahabat Nabi, utusan Nabi. Sehingga dia bertanya, apakah benar Allah itu telah mengutusmu kepada manusia seluruhnya? Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma na'am. Iya, iya benar. Karena Nabi SAW itu memang diutus untuk seluruh manusia dan bahkan juga untuk seluruh jin. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang diutus untuk kaumnya saja. Itu perbedaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Dalam hadis yang lain disebutkan, kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi wa bu'itsu ilan nasi kafatan. Kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi. Dahulu seorang nabi itu diutus kepada kaumnya saja. Tapi bukan berarti kalau mereka bertemu dengan selain kaumnya mereka nggak berdakwah. Mereka tetap berdakwah. Hanya saja fokusnya kepada kaumnya masing-masing karena mereka diutus untuk berdakwah kepada kaumnya. Wa bu'itsu ilan nasi kafatan, sedangkan aku itu diutus untuk seluruh manusia. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diutus bukan hanya untuk orang Arab, tetapi juga untuk orang Ajam, untuk seluruh manusia. Bukan hanya manusia pada zamannya, tetapi juga umat manusia setelahnya sampai nanti hari kiamat. Beliau juga diutus untuk seluruh jin. Sehingga jin juga ada di antara mereka yang masuk Islam setelah didakwai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya lagi, qala anshuduka. Anshuduka di sini maksudnya as'aluka, bukan artinya bernyanyi. Anshudu artinya bernyanyi, tetapi anshuduka artinya as'aluka billah ay bihaqqillah. Anshuduka, saya bertanya kepadamu bihaqqillah. Allahu amaraka an nusalliya shalawatil khamsa fil yaumi wal lailah. Benarkah Allah itu telah mengutusmu untuk agar kita ini sholat 5 waktu dalam sehari semalam? Qala Allahumma na'am. Kemudian Nabi menjawab, iya. Iya, memang Allah telah memerintahkanku agar kita ini sholat 5 waktu. Ini juga dalil bahwa sholat yang diwajibkan itu ada 5, tidak lebih dari 5. Seperti dalam hadis yang lain yang menyebut khamsu sholawatin katabahunna 'alal ibad. 5 sholat yang Allah wajibkan kepada para hamba. Maka selain yang 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, selain yang 5 ini, itu adalah sunnah. Rawatib itu sunnah, witir itu sunnah, tahajud itu sunnah, duha itu sunnah, dan seterusnya. Yang wajib cuman 5, yang wajib dikerjakan oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad dalam sehari semalam. Qala anshuduka billah, Allahu amaraka an nasuma hadha syahra minas sanah. Apakah Allah memerintahkanmu agar kita ini puasa pada bulan ini? Bulan ini maksudnya Ramadan. Hadha syahra ay Ramadan. Ramadan, bulan Ramadan dari setahun. Apakah benar Allah memerintahkanmu agar kami itu salat di bulan, agar kami ini puasa di bulan Ramadan?
dalam 1 tahun puasa 1 bulan di bulan Ramadan? Qala Allahumma na'am. Nah, Nabi kemudian menjawab, iya, benar. Qala anshuduka billah Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi shadaqata min aghniyaina fataqsimaha ala fuqaraina. Nah, apakah benar Allah itu telah memerintahkanmu agar engkau mengambil zakat ini? Hadhihi shadaqah, shadaqah ini yang dimaksud adalah zakat. Jadi shadaqah itu ada shadaqah wajibah, ada shadaqah nafilah. Kalau shadaqah wajibah itu yang dimaksud adalah zakat. Kalau shadaqah nafilah, shadaqah yang biasa yang kita tahu. Dalam Al-Quran sendiri dan juga dalam hadis itu zakat dibahasakan dengan shadaqah. Misalnya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya tentang mustahiq zakat. Disebutkan innamas shadaqatu, sesungguhnya shadaqah itu, yakni sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir dan seterusnya. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan khud min amwalihim shadaqatan. Khud min amwalihim shadaqatan. Jadi sedekah dalam ayat ini juga yang dimaksud adalah zakat. Jadi kata as-shadaqah itu terkadang dimaknai dengan as-shadaqah al-wajibah, yakni az-zakah. Termasuk dalam hadis ini, hadhihi shadaqata an ta'khudha hadhihi shadaqata, yakni az-zakah min aghniyaina, dari orang-orang kaya kami, kemudian engkau membagikannya kepada orang-orang fakir. Faqala Nabi Allahumma na'am. Iya, memang saya diperintahkan untuk mengambil sedekah, yakni zakat dari orang-orang kaya, kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir. Di sini hanya apa yang disampaikan oleh Nabi ini hanya contoh atau hanya yang umum, ya, yang umum. Karena zakat itu tidak hanya dibagikan kepada fuqara, seperti yang kita tahu berdasarkan ayat Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Itu menjelaskan bahwa zakat itu diberikan kepada 8 asnaf, al-asnaf as-samaniyah, 8 golongan, bukan hanya kepada orang fakir saja. Tetapi di sini kan seakan-akan kalau orang nggak paham, itu kemudian dia mengatakan bahwa zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang fuqara saja, tidak diberikan kepada selain fuqara. Itu makna zahir dari hadis ini. Nah, kita katakan bahwa ini adalah alal aghlab, menurut umumnya bahwa zakat itu diambil dari orang kaya kemudian dibagikan kepada orang fakir, kepada fakir miskin. Itu yang umum seperti itu. Tetapi zakat tidak hanya dibagikan kepada mereka, tetapi juga dibagikan kepada orang lain yang masuk dalam golongan al-asnaf as-samaniyah, fuqara, masakin, kemudian amil, kemudian gharim, kemudian siapa? Budak mu'allaf, budak mukatab, kemudian mu'allaf qulubuhum, kemudian fi sabilillah, ibnu sabil. 8 asnaf itu yang berhak untuk menerima zakat. Faqala nabiyyu Allahumma na'am. Faqala rajul amantu bima ji'ta bihi. Laki-laki itu mengatakan, aku sudah beriman dengan apa yang engkau sampaikan, yang engkau bawa. Karena dia di sini atau orang ini di sini sebelumnya apa? Tadi sudah kita katakan beliau telah mendengar tentang hal-hal itu dari utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, utusan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kepada mereka, dan dia sudah beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi yang telah tadi di cross check kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ana rasulu man warai min qaumi, dan saya adalah utusan kaumku,
orang yang ada di belakangku, yakni dari kaumku. Artinya beliau nanti akan pulang dan mengajarkan Islam kepada kaumnya. Wa ana Dhimam ibnu Tha'labah, akhu Bani Sa'ad ibn Abi Bakar. Saya adalah Dhimam bin Tha'labah, akhu Bani Sa'ad ibn Abi Bakar. Kemudian Imam Bukhari mengatakan bahwa ini rawahu Musa wa Ali bin Abdul Hamid an Sulaimana an Thabitin an Anas anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Jadi ini hadis panjang yang menjelaskan atau yang dijadikan sebagai hujjah bahwa al-qira'atu 'ala syekh itu jaizah. Al-qira'atu 'ala syekh itu jaizah. Karena di sini kan Dhimam bin Tha'labah itu membaca di hadapan Nabi. Membaca itu kan tidak harus dari kitab seperti yang kita jelaskan kemarin, bahwa al-qira'ah 'ala syekh bisa jadi min kitabin, dari kitab yang mu'tabar, seperti misalnya kamu bawa kitab, yang kitab ini kitab yang mu'tabar dengan nuskhah yang mu'tamadah, kemudian kamu baca di hadapan guru, itu juga namanya al-qira'atu 'ala syekh. Atau kamu sudah hafal, kemudian kamu membacanya di hadapan guru tentang suatu permasalahan, itu namanya juga al-qira'atu 'ala syekh. Nah, misalnya seperti yang dilakukan oleh Dhimam bin Tha'labah. Dhimam bin Tha'labah sudah dengar dari sahabat tentang beberapa permasalahan terkait dengan Islam. Kemudian ketika datang kepada Nabi, beliau membaca apa yang dia hafal dari permasalahan-permasalahan agama. Kemudian Nabi mengatakan iya, dan itu bisa kemudian disampaikan oleh Dhimam bin Tha'labah kepada kaumnya untuk diajarkan kepada kaumnya. Jadi ini adalah hujjah bagi yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya babu mayudhkaru fil munawalah. Ini juga masih berkaitan dengan masalah kaifiyatu tahammul wal ada, yaitu tentang tata cara talaqi atau belajar ilmu agama, tentang metode-metodenya. Insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan setelahnya, yaitu besok insyaallah. Jadi di awal kitab ini Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan tentang metode-metode dalam belajar hadis dan belajar ilmu agama secara umum, yang penting bagi kita untuk diperhatikan. Karena salah dalam metode belajar ilmu agama, maka akibatnya adalah fatal. Yang kita sampaikan ini, yang disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ini memang masa lalu, cara belajar ilmu agama masa lalu, tetapi bukan berarti tidak relevan pada masa sekarang. Ini harus tetap dijalankan, harus tetap dipegangi pada masa sekarang, meskipun pada masa sekarang sudah canggih, sudah banyak media-media untuk belajar ilmu agama. Tapi media itu selalu, media yang ada itu selalu berefek pada dua hal, yaitu positif dan negatif. Selalu seperti itu, positif dan negatif. Dulu itu di zaman Nabi, para sahabat pada nggak ada kitab. Pada masa sahabat, pada masa tabi'in, itu kitab juga jarang. Sehingga mereka itu belajar ilmu agama hanya mendengar dan membaca min hifdhihi, dari hafalannya. Sehingga karena nggak ada kitab, sehingga mereka itu di satu sisi mereka sulit untuk mendapatkan ilmu, di satu sisi mereka itu kuat dalam hal hafalan. Kalau sekarang zaman berikutnya itu mudah, ketika sudah ada kodifikasi hadis, kita untuk mencari hadis nggak harus pergi jauh, kemudian
kemudian mengambil hadis dari mulut seorang ulama satu, dua, atau satu, kemudian pulang lagi dapat satu, besok dapat dua, enggak. Setelah itu sudah dikumpulkan hadis-hadis itu dalam kitab-kitab, sehingga kalau membaca hadis udah langsung kita seperti ini. Tapi di satu sisi kita jadi malas, enggak sekuat para ulama dulu dalam himmah belajar hadis. Kalau sekarang sudah berapa hadis yang kita pelajari dalam waktu beberapa bulan saja, itu sudah sangat banyak, sudah ribuan hadis dalam 1 tahun ini. Misalnya kita di sini sudah ribuan hadis kita pelajari. Bulughul Maram 1000 lebih hadisnya. Kemudian Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, kemudian Sahih Bukhari, sudah banyak sekali hadis yang sudah kita dengar dan kita baca. Tapi kalau dulu itu sulit untuk mengambil satu hadis saja, kita harus nyari orang di sana untuk mendapatkan hadis yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sudah zaman kitab atau buku ini sudah mulai redup. Sekarang sudah berganti melalui internet digital, sehingga kitab Sahih Bukhari sudah bukan begini lagi, sudah kita bisa pakai aplikasi, bahkan langsung keluar terjemahannya. Kalau dulu hanya Arabnya saja, nggak tahu terjemahannya, sekarang sudah disediakan terjemahannya. Begitu seterusnya, semakin mudah. Di satu sisi semakin malas. Jadi semakin tersedia alat, maka semakin seseorang itu di satu sisi itu malas. Misalnya dulu kalau anak sekolah matematika, dia menghafalkan rumus-rumus matematika, menghafalkan misalnya perkalian, penambahan, pengurangan dan sebagainya, dan pakai mungkin jari-jari untuk bisa menghitung. Nah, sekarang kayak gitu, murid sekarang atau orang sekarang sudah nggak perlu lagi, dia pakai HP langsung bisa ketemu jawabannya, tidak pakai lama ya. Jadi tidak harus menghitung dan sebagainya. Jadi semakin ada fasilitas yang mempermudah, di satu sisi menjadikan seseorang itu malas. Sehingga sekarang banyak orang yang ilmunya itu tidak di hati, tetapi ada di alat itu. Ada di buku, ada di HP, ilmunya ada di sana. Sehingga banyak orang yang nggak bunyi ketika nggak bawa HP, nggak bawa laptop, nggak bawa kitab. Bunyinya kalau dia sedang bawa alatnya, baru dia seperti orang alim. Tetapi ketika nggak bawa apa-apa, dia seperti orang bodoh. Karena apa? Ilmunya tidak fis sudur, tidak di dalam hati. Kita itu meskipun zaman sudah modern, berbagai fasilitas dalam menuntut ilmu itu semakin mudah, tetapi kita harus tetap berpegang pada metode belajar yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya dan para ulama-ulama kita. Tetap harus talaqi dengan cara-cara sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis yang dimuat oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ilmi. Demikian, waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.